Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Agung Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi nikmat sehat dan sempat oleh Allah sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian Kitab Daqaiqul Akhbar, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah menuntaskan bab yang ke-8, yaitu menjelaskan tentang syaitan ketika dia mengkesasarkan keimanan seseorang. Malam hari ini kita melanjutkan pada bab ke-9. Pada bab 9 ini kita akan membahas tentang panggilan gaib kepada orang yang telah meninggal dunia. Kenapa dibilang panggilan gaib? Karena orang yang masih bernyawa, orang yang masih hidup tidak akan mendengar kepanggilan ini. Tetapi bagi orang yang telah dipanggil Allah yang telah meninggal, dia akan mendengar terhadap panggilan-panggilan ini bagi orang yang sudah meninggal. Al-babut tasi'u fi dzikrin nida'i. Bab yang ke-9 di dalam menjelaskan tentang panggilan-panggilan atau panggilan gaib. Wa fil khabari, dan dijelaskan di dalam sebuah hadis, idza faraqar ruhul badana, ketika telah berpisah apa ruh terhadap badan, nudiya minas sama'i bi salasi sayhatin, akan ada panggilan dari langit dengan 3 panggilan. Sayhah itu panggilan yang keras suaranya, itu sayhah. Apa bunyi panggilan tersebut? Ya ibna Adama, wahai anak cucu Adam, ataruktad dunya amid dunya taruktaka. Apakah kamu yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kamu? Ajama'tad dunya amid dunya jama'taka. Panggilan yang kedua, apakah kamu yang mengumpulkan dunia atau dunia yang mengumpulkan kamu? Jawabannya dunia yang mengumpulkan kita. Karena yang kita punya di dunia ini habis semua kalau udah kita tinggalkan. Yang ketiga, aqataltad dunya amid dunya qataltaka. Apakah kamu yang membunuh dunia atau dunia yang membunuh kamu? Nah, itu 3 panggilan. Yang pertama dari langit kepada orang yang meninggal dunia, dan orang yang meninggal itu pasti dengar panggilan ini. Hanya kita kalau yang hidup dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tak bisa mendengar itu. Karena kalau kita mendengar, Pak Haji Saliman tidak mungkin bisa melaksanakan paduki payahnya orang, paling berlari. Siapa yang mengoborkan? Itu dihijab oleh Allah. Jadi itu. Wa idza wudi'a 'alal mughtasali, ketika jenazah itu diletakkan di atas tempat mandi. Ini kan mau dimandikan jenazahnya. Wa nudiya bi salasi sayhatin, kembali ada 3 panggilan. Ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, aina badanukal qawiyyu, mana nih tubuh kamu yang kuat itu? Kata panggilan itu. Ya ini khabar muqaddam. Ma ad'afaka, alangkah lemahnya kamu.
Ma-nya ini ma li ta'ajjub namanya. Ma yang menunjukkan keheranan, maka artinya alangkah atau betapa. Jadi ma ad'afakah, alangkah lemahnya kamu. Ya, tidak ada orang yang kekar kayak apapun. Kalau sudah ditinggalkan ruh, kalau sudah tinggal jasad, maka semuanya akan lemah. Wa aina lisanukal fasihu. Nah, mana nih lidah kamu yang ketika hidup begitu fasih, ketika berbicara? Ma'as kataka, betapa sekarang kamu membisu. Wa aina ahibbauka, mana kekasih-kekasihmu, mana orang-orang yang kau sayang? Ma'auhashaka, alangkah betapa sendirian kamu, betapa menyendirinya kamu, betapa sepinya kamu. Wa idza wudi'a fil kafani, ketika diletakkan di atas kafan, di atas baju terakhir kita itu, nudia bisalasi soihatin, kembali ada 3 panggilan lagi. Apa bunyi panggilannya? Ya ibna Adamah, wahai anak cucu Adam, tadhabu ila safarin ba'idin bi ghairi zadin, kamu sekarang akan melakukan perjalanan yang jauh yang tanpa membawa bekal. Wa takhruju min manzilika fala tarji', dan kamu akan keluar meninggalkan rumahmu dan kamu tidak akan kembali lagi. Wa tarkabu farasan wala tarkabu mislahu abadan, dan kamu ketika hidup di dunia kamu biasa menunggangi kuda, wala tarkabu mislahu, dan kamu tidak akan lagi menunggangi itu dan yang seumpama kuda itu. Perumpamaannya di sini kuda dan kendaraan yang seperti kuda, ya kayak sepeda motor, mobil yang kita punya, ada pesawat sekalipun misalnya, ketika meninggal, pertama kita tak akan kembali lagi ke rumah kita. Yang kedua, kendaraan-kendaraan yang kita miliki itu tidak akan pernah lagi kita naikin lagi. Jangankan kendaraan, istri itu pun tidak bakal dinaik lagi, Pak Haji. Paling ada pemilik lain yang gantikan naik lagi. Wa tasiru ila baitin ma ahwalahu, dan kamu akan menjadi penghuni satu rumah yang betapa mengerikan rumah itu. Di dalam kubur kita hanya berapa meter, sendirian, gelap, tidak sebagaimana kita di rumah. Itu mengerikan, kata suara itu yang menjelaskan. Wa idza humila 'alal janazati, dan ketika humilah ditempatkan, dibawa, alal janazati maksudnya dimasukkan di atas keranda. Kalau kita kan keranda di sini, Pak. Kalau di Jakarta itu batang, bukan keranda tapi batang. Makanya ada di Jakarta itu keramat luar batang. Itu sejarahnya beliau Waliullah Habib itu ketika dipikul ke kuburan oleh jemaah, tiba-tiba jasadnya menghilang di dalam keranda itu. Kebingungan jemaah yang mengantarkan jenazah itu. Jadi kemudian tak tahunya jenazahnya udah ada dalam kubur. Artinya saking pengen cepat sampai dia ke dalam kubur itu, berangkat dulu. Namun kita di dalam keranda tiba-tiba hilang, itu bisa dipastikan karena jatuh atau gimana. Bukan karena berangkat dulu tuh, dipastikan jatuh udah itu. Jadi itu.
Jadi ketika di atas keranda, dia bisalah si sayhatin. Ada panggilan lagi, 3 panggilan. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, tuba maka beruntunglah laka bagimu in kunta taiban. Apabila kamu menjadi orang yang ahli tobat ketika di dunia. Ketika di dunia kita ahli tobat, ahli istighfar, ahli berjamaah, ahli datang ke kebaikan-kebaikan, maka beruntung kata suara itu kepada orang yang meninggal itu. Wa tubalaka, dan beruntung bagimu ingkana amaluka khairan, ketika amal kebaikanmu ketika di dunia itu selalu baik. Artinya banyak kebaikannya daripada kejahatannya, karena memang tidak ada manusia selain Rasulullah itu yang terlepas dari dosa. Kalau Rasulullah dimaksum, tapi kalau kita pasti Pak melakukan dosa. Hanya harapan kita itu kita harus berusaha bahwa kebaikan yang kita lakukan itu lebih banyak daripada kejelekan yang kita lakukan. Tubalaka ingkana sahibuka ridwanallahi, dan beruntung bagimu apabila sahabatmu itu adalah ridwanallah, keridhaan Allah. Segala yang kita lakukan semuanya berdasarkan ridho Allah. Artinya yang baik-baik, bukan yang jahat-jahat. Kalau yang jahat-jahat, sukhtullah namanya, yang mendatangkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita beruntung Pak, Allah menggerakkan hati kita selalu untuk gemar, senang berjemaah ke masjid ini, daripada kita di rumah kayak malam ini kan. Di rumah paling kita nonton TV Pak, tapi kalau di sini kita sholat berjemaah, menyampaikan kajian antara maghrib sampai isya, kita sudah dipastikan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan menjadi nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun pernah dikisahkan di dalam kitab juga, tidak selamanya orang di masjid itu melakukan kebaikan. Karena ada seorang anak diperintahkan oleh ibunya disuruh berjemaah ke masjid. Tapi ternyata setelah pulang anak itu ngomel sama ibunya, "Bu, setelah ini ibu jangan pernah lagi nyuruh saya jemaah ke masjid, Bu." Emang kenapa jangan? Kalau bahasa kita. Ternyata di masjid pun Bu, tidak semuanya melakukan kebaikan. Saya ketika ada di masjid, samping kanan kiri saya itu yang diomongkan malah lain, bukan dikira. Oh itu kata mamanya. Iya Bu, udah kalau kamu tak mau jemaah tidak apa-apa, tapi ibu minta sekali lagi kamu nanti jemaah lagi ke sana. Tidak usah masuk kamu ke dalam masjid itu, tidak usah sholat berjemaah, jangan. Kamu bawa air ini, dikasih air kena ibu, dikasih air segelas penuh air itu. Kemudian pesan ibunya, ibu minta selama kamu berada di masjid itu, kamu keliling di masjid itu, yang ibu minta jangan sampai air di gelas itu sampai tumpah, sampai netes. Pokoknya tidak boleh kurang air itu, tetap utuh. Dilakukan oleh sang anak itu. Ketika dia berkeliling, yang nama megang gelas isi penuh, jangan sampai tumpah. Pasti dia konsentrasi Pak. Hati-hati dia bawa gelas ini. Berjalan keliling masjid pelan-pelan, akhirnya ketemu lagi pada titik pertama mutar tadi. Udah setelah itu pulang sampai ke ibunya, "Bu, udah aku lakukan dah, berarti aku tak jemaah lagi ya." "Oh iya," kata ibunya. "Terus selama kamu keliling di masjid tadi, apa yang kau dengar dari omongan jemaah-jemaah tuh?" "Nggak ada Bu." "Kenapa nggak ada? Pasti ada orang ngomong kayak biasa tuh." Apa katanya itu? "Bagaimana saya bisa mendengar omongan jemaah yang ada di kanan kiri saya Bu? Saya ini konsentrasi, pikiran, mata, dan kuping saya ini konsentrasi, air ini bagaimana? Tak tumpah sesuai perintah ibu." Seperti itulah nak kamu nak. Seharusnya kamu ketika ada di dalam masjid, kalau ada jemaah lain ngomongkan ini, ngomongkan, biarkan diam. Kita konsentrasi urusan kita.
Jadi bukan berarti ketika kita ke masjid ada orang ngomong lalu tidak mau ke masjidnya, bukan. Yang terpenting itu kita perbaiki diri kitanya, Pak. Kitanya konsentrasi ke sana. Insya Allah aman semuanya. Tak akan ada apa-apa. Gitu. Wa wailun laka in sahibuka suhtullah. Dan celaka bagi kamu ketika yang menjadi temanmu itu adalah kebencian Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wudi'a lis-salati, dan ketika mayat ini, jenazah ini ditempatkan, diletakkan lis-salati untuk dilaksanakan salat jenazah, nudiya bi salati sayhatin, kembali ada 3 panggilan. Apa 3 panggilan itu? Yang pertama, ya ibna adamah kullu amalin amiltahu tarahu sa'ata. Setiap perbuatan kamu ketika hidup di dunia yang telah engkau lakukan, tarahu sa'atan, akan diperlihatkan semuanya, akan terlihat semuanya. Kita yang sholat, yang berjamaah terlihat, kita yang nyumpahi orang terlihat. Antara baik dan jelek, semua perbuatan kita selama hidup akan kelihatan semuanya. Kalau baik nampak surga, kalau tak baik nampak nerakanya. Itu kata teriakan itu. Yang pertama, in kana amaluka khairan tarahu khairan. Ketika kamu melihat amal kebaikan kamu itu baik ketika di dunia, maka tarahu khairan, kamu akan melihatnya baik. Wa in kana amaluka syarran tarahu syarran. Ketika amal yang kau lihat itu kejelekan ketika kamu di dunianya, maka tarahu syarran, kamu akan melihat kejelekan-kejelekan pula. Wa idza wudi'atil janazatu ala safiril qabri, ketika jenazah itu telah diletakkan di samping kuburan, dengan lubang Pak di atasnya kan, taruh dulu di situ. No, dia bisa salati sayhatin, akan datang lagi 3 panggilan lagi. Apa 3 panggilan itu? Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, ma tazawwadta fil umri. Apa yang sudah kamu jadikan bekal fil umri, dalam hidupmu ketika kamu masih hidup? Apa-apa yang kau buat nih? Salat kau dah kau jaga dah, puasamu, amal-amal kebaikanmu yang lain. Jadi sangu kau matinya apa? Inna lihadal khurab, karena tempat ini, maksudnya lubang kuburan itu adalah liang kehancuran, lubang kehancuran, awal dari kita menerima pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma humilta lil ghina li hadal fakri, dan kamu tidak akan membawa kekayaanmu li hadal fakir, karena kamu fakir, karena kefakiranmu, karena kekayaanmu. Enggak, mau yang kaya yang miskin semuanya sama, kain yang dibungkuskan sama, lubang kuburannya sama, enggak ada bedanya. Wa ma humilta minan nuri lihadad dulma, dan kamu tidak membawa pula lampu cahaya lihadad dulmati, terhadap kegelapan ini, karena di dalam kubur gelap, soalnya tidak ada lampu di sana, tidak ada listrik, tidak ada PLN. Nah, terus penerangnya apa? Penerangnya adalah amal kita. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, orang di dalam kubur itu kalau yang ahli wudhu, ahli sholat, maka dia tidak akan kegelapan. Dari setiap bagian-bagian wudhu ini yang kita siram, itu semua nanti akan memancarkan cahaya ini. Itu yang membuat terangnya di sini. Jadi bagian-bagian wudhu kita ini, Pak. Bagian wudhu kita. Ini kan muka, kedua tangan, sebagian kepala, terus kuping, kaki, itu wajib. Nah, terus yang sunnah apa? Yang sunnah dibasuh itu adalah kuping. Kenapa kuping nih Pak sunnah Pak?
Kan timbul pertanyaan gitu. Kalau muka kenapa wajib? Tangan kenapa wajib? Kaki kenapa wajib? Sebagian kepala kenapa wajib? Tapi kuping kenapa sunnah? Karena bagian yang dibasuh ini dosanya itu pasti dari niat kita. Tapi kalau kuping tak ada dosa kuping itu. Bisa saja dosa kuping ini karena memang kita sengaja mendengarkan hal-hal yang dilarang Allah. Bisa saja dia datang sendiri tapi kita undang. Maka hukumnya sunnah. Contoh, ada musik joget-jogetan misalnya, kita mau tidur nih. Tahu-tahu masuk suara. Siapa yang bisa melarang suara, Pak? Nyampe ke kuping. Tapi kalau mata, tangan, apa yang ada di pikiran Anda, di kepala ini, sampai kaki kita, tanpa ada niat di dalam hati, tak mungkin itu dilakukan. Kalau kuping, tanpa kita niat pun bisa terjadi, maka hukumnya sunnah, Pak. Itu kalau di dalam kitab dijelaskan seperti itu. Nah itu. Jadi kembali kepada pembahasan ini, dalam kubur itu gelap. Fa'idha wudi'ah fil lahdi, ketika telah diletakkan di liang lahat. Liang kubur dengan liang lahat ini kan beda, Pak. Liang kubur keseluruhannya itu liang kubur. Kalau yang liang lahat itu ada sedikit seukuran manusianya itu yang dilobangi agak dalam sedikit, itu liang lahat namanya. Keseluruhan dari lubang itu disebut liang kubur. Yang sedikit itu agak didalamkan sedikit, kan ada kuburan kan gitu, Pak, kuburan itu. Itulah yang disebut liang lahat, maksudnya ditaruh di situ. Nudiya bisalasi sayhatin, akan ada 3 panggilan. Ya ibna Adamah, wahai anak cucu Adam, kunta ala dhahri dohikan. Ketika kamu hidup di dunia, di permukaan bumi maksudnya, ala dhahri, di punggungku, kata suara itu. Dohikan, kamu biasa mah ketawa-ketawa ketika di dunia. Wasirta fi batni, dan kamu sekarang sudah ada di perutku bagian dalam keadaan menangis. Wa kunta, dan kamu ala dhahri, ketika ada di atasku, waktu di punggungku, di atas bumi. Farhan, kamu hanya senang-senang ya. Lupa mau sembahyang, lupa mau puasa, senang-senang terus hidup. Wasilta, dan kamu fi batni, sekarang ada di perutku, hazinan, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah. Wa kunta ala dhahri natikon, dan kamu ketika ada di punggungku, ketika ada di permukaan bumi, natikon, ngomong melulu, ngomong terus, tak ada diamnya. Kata suara itu, wasilta fi batni, maka sekarang kamu ada di perutku, sakitan, kamu akan terdiam. Wa idza adbarun nasu anhu, dan ketika orang yang mengantar ke kuburan ini, adbar, membelakangi, artinya setelah kembali lagi ke rumah masing-masing, orang yang lain yang mengantar, yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada jenazah ini, ya abdi, wahai hambaku, baqaita faridan wahidan, kamu adalah sekarang ini lagi sendiri sudah, tak punya teman lagi. Wa tarakuka fi dzulmatin, dan semuanya mereka itu teman-teman kamu, istri kamu, anak kamu meninggalkanmu dalam keadaan gelap di dalam kubur. Qad asaitani, dan sungguh kamu telah bermaksiat, melakukan dosa, li ajlihim, karena mereka. Ketika di dunia, keluarga kita, anak, istri, kawan, kadang kita berkelahi karena bela mereka. Tapi ketika kita mati, kita ditinggalkan di tempat yang gelap, mereka kembali ke rumah yang dulu juga kita tempati. Itu maksudnya ini. Waliz zaujati wal waladi, bagi istrimu, wal waladi, dan anak-anakmu. Wa ana arhamukal yaumah, dan hari ini aku yang sesungguhnya punya kasih sayang kepadamu, kata Allah.
rahmatan, dengan kasih sayang, yata'ajjabu minhal khalaiku, yang semua makhluk itu akan takjub, heran kalau memang tahu. Wa ana ashfaqu alaika, dan aku yang lebih menyayangi kamu, minal walidati biwaladiha, meskipun harus dibandingkan antara ibu kepada anak. Bagaimana sayangnya seorang ibu kepada anak, itu belum apa-apa kata Allah. Lebih sayang aku kepada kalian ini. Padahal seorang ibu kepada anak ini sayangnya seperti apa? Kita sudah tahu, bahkan seorang ibu itu mau mengorbankan nyawanya sekalipun demi anaknya. Tapi itu kata Allah belum. Aku yang lebih sayang kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ini apa? Bahwa dunia ini adalah satu-satunya tempat kita untuk mempersiapkan diri kita. Ketika kita masih bernyawa, masih hidup ini. Alam ini kan ada alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Terus kita hidup 2 kali, kita mati 2 kali. Jadi ke dalam rahim, pertamanya kita mati itu Pak. Umur 4 bulan ditiupkan ruh, hidup. Keluar ke bumi. Di bumi kita hidup. Terus mati lagi. Masuk dalam kubur. Nah, hidup. Nanti dibangkitkan. Tak mati lagi kita. Sampai nanti di pengadilan Allah. Sampai ke surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang selamat akan masuk ke surga. Yang tidak selamat akan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada jaminan dari Rasulullah SAW, selama kita mampu menjaga tauhid kita, syahadat kita, maka umat Rasulullah tidak akan satupun yang tidak masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita tetap istiqomah melaksanakan kebaikan-kebaikan ini. Dan kalaupun memang jatah umur kita di dunia telah sampai, kita berharap jangan sampai kita mati itu dalam keadaan tidak husnul khotimah, tetapi dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan semua, karena di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Di dunia hanya tempat kita untuk mengumpulkan bekal dalam rangka untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada pribadi dan kita semua. Dan jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya mohon maaf, mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Allah yuwaffiquna wa yarda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.